Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 157. Davian mengangguk patuh. Dia memperhatikan ibunya melangkah masuk sambil masih menggendong Alina. Kini, hanya tinggal dirinya dan Azarin yang masih duduk di dalam mobil. Davian menunduk, menunggu calon kakak iparnya keluar. Namun, detik demi detik berlalu, dan Azarin tetap di tempatnya. "Mbak, kenapa gak masuk ke rumah?" tanya Davian hati-hati. 21. Klaim. Bab 114, apakah cuma mimpi? Azarin menggeleng tanpa menoleh. "Aku mau nunggu Mas Din di sini," jawabnya lirih. Davian terdiam sesaat. Hatinya terasa tidak enak melihat Azarin yang begitu putus asa. "Mbak, tunggu di dalam aja, ya. Mbak bisa istirahat, cuaca juga lagi gak bagus. Mendung, tuh. Sebentar lagi. Hujan. Boleh gak aku tetap di sini?" Akhirnya, Azarin menoleh, menatapnya dengan sorot mata sendu. "Aku mau tunggu Papa dan Mas Din di luar." Untuk pertama kalinya, Davian mendengar suara permohonan dari seorang Azarin. Selama ini, dia hanya mengenal wanita itu dari cerita sang kakak, bahkan terakhir bertemu di Mekah, mereka jarang berbicara, tetapi sore ini agak terasa berbeda. "Baiklah, aku izinkan," ujar Davian akhirnya. Dia menutup pintu mobil, lalu melangkah masuk. Sementara itu, Azarin hanya bisa menghela napas panjang. Tatapannya tetap terpaku pada pagar rumah, berharap ada mobil masuk dan Din keluar dari mobil. Meskipun sudah mendapat kabar bahwa Din selamat, tetap saja kecemasannya tak kunjung surut. Dia terus berdoa dalam hati, memohon agar Din dan Pak Argatama kembali dengan selamat. Begitu larut dalam doa, Azarin tidak menyadari bahwa Davian telah kembali dan tengah mendirikan tenda kecil di sisi mobil, bagian Azarin duduk. Pria itu menata meja kecil, menyusun beberapa camilan dan minuman, lalu duduk di kursi sambil menyelimuti tubuhnya dengan jaket. Embusan angin semakin dingin, rintik hujan mulai turun. Dari tempatnya duduk, Davian melirik Azarin yang kini menyandarkan kepalanya di kaca jendela dengan mata terpejam. Dia tersenyum tipis. "Pantas saja abang tergila-gila sama Mbak Asa. Dia cantik, meskipun hanya matanya saja yang terlihat," gumamnya dalam hati. Dia beralih menatap langit yang tertutupi pilar tinggi di parkiran rumah, lalu menghembuskan napas panjang. "Cepat datang, Bang. Jangan sampai aku jatuh cinta sama calon istrimu. Gak lucu, kan?" bisiknya lirih sambil tertawa kecil. Davian meraih gitarnya, memetik senarnya perlahan, memainkan melodi yang lembut dan menenangkan. Suara gitar itu membuat Azarin membuka matanya. Dia mengernyit bingung saat melihat Davian di samping mobil. Dengan cepat, dia menurunkan kaca jendela. "Davi, kamu ngapain?" tanyanya heran. Davian menghentikan petikan gitarnya dan tersenyum. "Seperti yang Mbak lihat." Dia melirik gitarnya. "Santai." "Iya, aku ngerti. Tapi kenapa?" "Gak kenapa-kenapa, Mbak. Kalau Mbak gak mau masuk, aku akan menemani sampai pagi sekalipun. Tapi tenang aja, aku gak akan dekat-dekat. Aku tetap jaga jarak aman," ujar Davian dengan enteng. Azarin menatapnya dengan ekspresi tak terbaca. "Aku disuruh Papa buat jaga Mbak Asa sampai Bang Din datang," lanjut Davian. Azarin menghela napas berat. "Gak perlu, Davi. Aku baik-baik saja. Aku cuma ingin nunggu Mas Din. Lagi pula, gak ada penjahat di sini. Kenapa harus dijaga?" 22. Klaim. Bab 114, apakah cuma mimpi? Davian terkekeh pelan. "Kata siapa gak ada penjahat?" Azarin mengerutkan dahi. "Di sini banyak penjahat, Mbak," lanjut Davian dengan nada serius.
Azarin semakin bingung. Maksud kamu? Sontak Davian tersenyum tipis. Penjahat yang sebenarnya itu ada di pikiran kita sendiri. Azarin masih tak mengerti. Kondisi Mbak sekarang sedang terguncang. Pikiran Mbak pasti dipenuhi ketakutan dan kecemasan. Kalau terus membiarkan hal itu menguasai diri, maka pikiran sendiri bisa jadi penjahatnya. Tugas aku di sini adalah menemani Mbak, biar gak terlalu banyak berpikir buruk. Azarin terdiam. Dia tak bisa membantah, karena apa yang dikatakan Davian ada benarnya. Terserah kamu aja. Tapi boleh gak aku duduk di sisi lain saja? Tanya Azarin akhirnya. Davian tertawa kecil. Silakan, Mbak. Tapi jendelanya tetap dibuka, ya. Siapa tahu Mbak mau ngobrol. Azarin tak menjawab. Dia hanya menggeser posisi duduknya ke sisi lain, menjauh dari pandangan Davian. Bagaimanapun, sebaik apapun seorang adik ipar, mereka tetaplah bukan mahram. Dan sebaik-baiknya menjaga hati, ada batas yang tidak boleh dilewati. Hujan turun perlahan, seperti melodi yang mengiringi kesunyian. Hampir setengah jam lamanya, tak ada percakapan di antara mereka. Hanya alunan gitar Davian yang sesekali terdengar di antara rintik hujan. Sementara Azarin masih di mobil, dia menunduk, menatap layar ponselnya dengan harapan yang tak pasti, menunggu panggilan dari nomor baru yang tidak kunjung muncul. Davian terus memetik gitarnya hingga perlahan suaranya terhenti. Namun, Azarin tetap tak mengalihkan perhatiannya. Mbak Asa, panggil Davian tiba-tiba. Terima kasih, ya. Azarin tersentak, lalu mengangkat kepalanya, meski dia tak bertatap muka. Untuk apa? Tanyanya pelan. Terima kasih sudah mencintai abangku, ujar Davian, kali ini lebih lirih. Azarin terdiam. Kalimat itu seketika menghujam hatinya. Haruskah Din yang berterima kasih telah memilikinya? Bukankah justru dia yang seharusnya bersyukur? Din adalah anugerah, lelaki yang mencintai dengan caranya sendiri. Lelaki yang tanpa perlu diminta, selalu menjadi pelindungnya. Jika ada yang lebih banyak bersyukur dalam hubungan ini, maka itu adalah dirinya. Aku gak pernah lihat abang begitu dalam mencintai seseorang, lanjut Davian. Ya, sekalipun itu Mbak Safa. Aku tahu abang mencintainya, meskipun pernikahan mereka karena perjodohan. Tapi, yang dia perjuangkan habis-habisan di depan Ka'bah, yang namanya disebut dalam doa-doa tahajudnya, hanya Mbak Asa. Azarin menahan napas. Kata-kata Davian terasa seperti gelombang yang perlahan-lahan menyeretnya dalam pusaran perasaan yang tak tergambarkan. Waktu aku dengar Mbak Asa menerima pinangan abang, dia nangis. Dia langsung telepon ibu, terus gak henti-hentinya mengucap syukur. Bahkan, papa bilang, dia berencana membangun panti asuhan di Dubai, di daerah perdesaan. Katanya, karena Mbak Asa suka anak kecil. 23. Klaim. Bab 114, apakah cuma mimpi? Azarin mengangkat wajahnya, matanya mulai berkaca-kaca. Hatinya bergetar. Ya Allah, benarkah Din melakukan itu? Terima kasih, Mbak. Davian kembali berbicara. Terima kasih sudah membuat abang melewati masa sulitnya. Tapi, kalau nanti Mbak Asa menemukan sisi protektifnya, tolong dimaklumi, ya. Abang punya ketakutan. Azarin menggenggam ponselnya erat. Dadanya terasa sesak mengingat cerita Din tentang rasa takutnya kehilangan, tentang bagaimana mendiang istrinya pergi setelah melewati rasa sakit yang tak pernah dia sadari. Apa saja yang kamu tahu tentang Mas Din? Tanya Azarin lirih. Davian tersenyum kecil. Aku tahu semuanya, Mbak. Abang selalu cerita ke aku. Dia lalu menenangkan bahu. Tanya apa saja, kecuali nama panti asuhan yang dia bangun.
Itu aku gak tahu, hehehe. Azarin terdiam sesaat, berpikir. Hingga satu pertanyaan terlintas di benaknya. Kalau, warna kesukaan Mas Din. Kamu tahu? Tanyanya akhirnya. Davian mengernyit, seolah berpikir keras. Warna kesukaan, ya. Setahuku, abang itu gak neko-neko. Dulu, Mbak Safa suka warna merah muda. Sampai sekarang, kamar peninggalannya masih merah muda. Dan abang, apapun yang istrinya suka, dia akan menyukainya juga. Azarin terdiam. Kini dia memiliki gambaran tentang dekorasi kamar yang ditawarkan Bu Mahira padanya. Mbak Azza suka warna apa? Tanya Davian tiba-tiba. Lamunan singkat Azarin buyar. Dia menggeleng pelan meski tahu Davian tak melihatnya. Aku gak ada warna khusus. Netral saja, jawabnya, sedikit berbohong. Padahal, jika harus memilih, dia menyukai warna krim dan coklat muda warna-warna yang memberikan kehangatan. Namun, baginya, Davian tak perlu tahu hal itu, bahkan Din sekalipun. Sudah cukup dicintai begitu besar, tak perlu menghilangkan kenangan Safa dalam hidup Din. Definisi jodoh, ya, kata Davian, terkekeh. Yang satu gak punya warna kesukaan, yang satu tim netral. Nanti anak kalian bakal kuelk juga nih. Azarin hanya tersenyum kecil. Tepat saat itu, suara azan maghrib berkumandang dari ponselnya yang sudah disetel otomatis. Dia menghela napas. Dav, aku masuk dulu, ya. Mau salat, katanya. Siap, Mbak. Aku juga mau masuk, kok, jawab Davian seraya bangkit dari tempatnya duduk. Azarin membuka pintu mobil dari samping kanan, dan melangkah masuk ke rumah. Sementara Davian tersenyum kecil, lalu mulai membereskan meja, kursi, dan tenda di pelataran parkir. Setelah menunaikan salat maghrib, Azarin masih tenggelam dalam doa dan zikir hingga waktu isya tiba. Malam itu, musola kecil di rumah Bu Mahira terasa begitu khusyuk. Davian yang memimpin salat berjamaah, sementara Bu Mahira, Azarin, Alina, serta beberapa asisten rumah tangga mengikuti di belakangnya dengan penuh kehusyukan. Namun, keheningan pecah oleh suara dering telepon milik Bu Mahira. Sejenak, semua orang menoleh ke arahnya, tetapi wanita itu hanya memberi isyarat sebelum bergegas mengambil ponselnya di ruang tengah. Tak lama, dia kembali dengan senyum yang begitu lebar, matanya berbinar melihat layar ponselnya yang menampilkan wajah suami dan putranya. Papa. Davian langsung merapat ke sisi ibunya, ikut menatap layar dengan penuh antusias. 24. Klaim. Bab 114, apakah cuma mimpi? Assalamualaikum, Bu, sapa Pak Argatama dari seberang. Wajahnya terlihat lelah, tetapi tetap menampakkan ketenangan seorang kepala keluarga. Waalaikumsalam. Bagaimana perjalananmu, Pak? Pak Argatama menghela napas sebelum menjawab, sepertinya Papa dan Din belum bisa pulang malam ini. Cuaca di sini masih buruk, kemungkinan besok atau bahkan beberapa hari lagi baru bisa kembali. Bu Mahira mengangguk pelan, raut wajahnya tetap tenang meskipun ada sedikit kekhawatiran. Tidak apa-apa, Pak. Yang penting Papa dan Din baik-baik saja. Dari layar, terlihat latar belakang yang menyerupai kamar hotel. Bu Mahira menduga suaminya dan Din tengah beristirahat di sana. Namun, ada sesuatu yang masih mengganjal dalam hatinya. Lalu, Papa ketemu Din di bandara tadi bagaimana? Ibu penasaran apa yang dia lakukan sampai teledor dengan barang-barangnya, ujar Bu Mahira. Davian pun lantas semakin merapat, berusaha melihat wajah kakaknya di layar. Sementara Azarin, yang sejak tadi hanya diam di sudut ruangan, tetap menunduk, enggan terlalu dekat.
Ibu tanya sendiri saja anaknya langsung. Ponsel tersebut kita berpindah sepenuhnya pada Din. Jadi gini, Bu, aku sebenarnya sudah tahu cuaca sedang buruk. Tapi, saat dari Indonesia, semuanya masih baik-baik saja. Baru setelah mendekati Abu Dhabi, hujan deras disertai angin kencang mulai terjadi. Pesawat sempat mengalami masalah, jadi harus transit lebih lama di Abu Dhabi. Biasanya hanya 7 jam, tapi kali ini molor jadi 9 jam, jelasnya. Lalu, kenapa kamu tidak langsung ke hotel? Tanya Bu Mahira lembut. Din tersenyum tipis, ada nada tak percaya dalam suaranya. Awalnya aku mau ke hotel, Bu. Tapi entah kenapa, aku malah ingin ke musola di bandara. Aku niatnya cuma mau salat Isya, terus lanjut salat sunnah dan mengaji sebentar. Tapi ternyata, aku ketiduran. Ketiduran. Davian mengernyitkan dahi. Iya, Din menghela napas. Aku taruh tasku di samping, isinya ada identitas dan ponsel. Pas bangun, semuanya sudah hilang. Bu Mahira menatap sendu putranya. Itu sudah jalan dari Allah, Nak. Mungkin Allah ingin melindungimu dengan cara seperti ini. Din terdiam sejenak, lalu mengangguk. Iya, Bu. Aku juga berpikir begitu. Awalnya aku panik, tapi sekarang aku sadar, ini pasti ada hikmahnya. Oh, iya, Aza dan Alina di mana, Bu? Apa dia masih sakit? Tiba-tiba Din bertanya, nadanya penuh perhatian. Azarin yang sejak tadi hanya mendengar dari kejauhan, spontan menoleh. Bu Mahira tersenyum penuh arti. Ada, Nak. Alina lagi ngejar Densa. Kalau Aza ada di samping ibu, kamu memang harus bicara dengan Aza. Sejak tadi dia khawatir, sampai gak mau masuk rumah. Katanya mau nunggu abang sampai datang, sambung Davian dengan tawa kecil. Azarin hanya tersenyum malu di balik cadarnya. Cadar yang baru dipakai setelah selesai salat. Dia lalu menerima ponsel dari Bu Mahira, namun bukannya langsung menatap layar, dia justru menunduk. Assalamualaikum, sayang, sapa Din lembut. Senyumnya yang hangat membuat dada Azarin semakin sesak oleh rasa haru. Waalaikumsalam, Mas. Jawabnya lirih. 25. Klaim. Bab 114, apakah cuma mimpi? Din menatapnya penuh kasih. Maafkan aku sudah membuatmu cemas, sampai jatuh pingsan, katanya dengan nada bersalah. Azarin hanya menggeleng tanpa menjawab. Dia tidak tahu harus berkata apa, perasaannya masih campur aduk. Melihat itu, Bu Mahira dan Davian saling bertukar pandang sebelum memberi isyarat untuk meninggalkan mereka berdua agar bisa berbicara lebih leluasa. Pernikahan kita tinggal beberapa hari lagi. Suara Din kembali terdengar, kali ini lebih lembut. Kalaupun aku gak langsung ke Dubai, kita bisa bertemu di Mekah saja, ya, sayang. Azarin tetap diam, dalam hatinya masih ada kecemasan yang sulit dijelaskan. Ada perasaan berat jika dia tak melihat Din dengan nyata di depan mata. Bukan hanya cuaca buruk, sayang. Tapi tragedi pesawat yang hilang kontak itu membuat beberapa maskapai harus menunda penerbangan. Jelas Din berusaha meyakinkan Azarin agar tidak terlalu cemas. Azarin menghela napas berat. Dia ingin berkata banyak, tetapi lidahnya terasa keluh. Matanya mulai terasa panas, menahan air mata yang hampir jatuh. Sayang, kenapa diam saja? Tanya Din lembut. Coba sekali saja angkat wajahmu. Aku ingin kamu melihatku, meski sebentar saja. Azarin menguatkan diri. Dengan perlahan, dia mengangkat pandangannya. Namun, saat matanya bertemu dengan wajah Din di layar, hatinya semakin remuk. Rasa rindu,
cemas, dan ketakutan yang sudah dia tahan, tiba-tiba menyeruak. Buru-buru dia menunduk. "Mas, kapan pulang?" Gumamnya lirih, hampir seperti bisikan. Dia menggigit bibirnya di balik cadar, jantungnya berdebar tak menentu. Din tersenyum tipis mendengar samar, meskipun ada kesedihan di matanya. "Sabar, ya, sayang," katanya pelan. "Aku belum bisa memastikan kapan bisa pulang. Tapi insya Allah, aku akan datang di hari pernikahan kita. Jangan khawatir, ya."